Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Victor Roma Masudi dengan NIM 2004015010022, mahasiswi jurusan Teknologi Pendidikan kelas B angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan peserta didik. Oke, selamat belajar teman-teman. Pengertian generasi Z dan generasi Alpha. Yang pertama, generasi Z. Generasi Z disebut juga dengan I generation, generasi net atau generasi internet adalah mereka yang hidup pada masa digital. Generasi ini lahir saat internet mulai masuk dan berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Generasi ini tidak mengenal masa saat telepon genggam belum diproduksi, saat mayoritas mainan sehari-hari masih tradisional. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Helen Choppy tersebut, maka tidak mengherankan apabila pada usia muda, orang-orang yang notabene masih berstatus sebagai siswa telah terampil dalam penguasaan teknologi. Generasi Z memiliki karakteristik yang khas di mana internet mulai berkembang dan tumbuh sejalan dengan perkembangan media digital. Adanya generasi Z tersebut lahir dari perpaduan dua generasi sebelumnya, yaitu generasi X dan generasi Y. Orang-orang pada masa generasi ini adalah mereka yang dilahirkan dan dibesarkan pada era digital, di mana beraneka ragam macam teknologi berkembang semakin banyak dan canggih, seperti telah adanya perangkat keras elektronik berupa komputer atau laptop, handphone, iPad, MP3, MP4, dan sebagainya. Yang kedua, generasi Alpha. Generasi Alpha adalah generasi si kecil yang lahir setelah tahun 2010. Mereka adalah generasi yang sudah terbiasa dengan teknologi informasi, bahkan sejak masih dalam kandungan. Itu sebabnya, membesarkan generasi Alpha punya tantangan tersendiri yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Yang perlu diketahui tentang generasi Alpha adalah, sejak lahir, mereka sudah hidup di dunia dengan perkembangan teknologi yang pesat. Kecanggihan teknologi sekarang ini telah menjadi sarana dan sumber belajar bagi si kecil. Bahkan, dengan adanya internet memudahkan si kecil melihat berbagai hal baru, sehingga teknologi dapat meningkatkan kreativitas si kecil. Generasi Alpha ini dipercaya dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih pintar dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Menurut Ahmad Sudrajat, generasi Z memiliki karakteristik perilaku dan kepribadian yang berbeda apabila dipandang dari dua generasi sebelumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa karakteristik umum generasi Z diantaranya adalah: pertama, fasih teknologi. Orang-orang yang termasuk pada generasi Z adalah mereka yang disebut dengan generasi digital, di mana mereka merupakan orang yang mahir dan terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi, termasuk berbagai fasilitas dan aplikasi komputer atau laptop. Segala informasi yang dibutuhkan dapat dengan mudah dan cepat diakses demi kepentingan hidup sehari-hari maupun kepentingan pendidikan. Kedua, sosial. Orang generasi Z merupakan orang-orang yang memiliki kecenderungan waktu yang lebih lama untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang di berbagai kalangan. Tidak hanya teman sebaya, namun juga orang lain yang lebih muda atau bahkan lebih tua melalui berbagai situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, SMS, BBM, dan lain sebagainya. Ketiga, multitasking. Orang generasi Z terbiasa untuk melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan. Mereka lebih menginginkan segala sesuatu dapat dilakukan dengan cepat dan sangat menghindari hal-hal yang terlalu lambat atau terbelit-belit. Karakteristik yang telah dijelaskan di atas memiliki dua sisi yang berlawanan, yakni bisa dipandang sebagai hal yang positif dalam arti mampu memberikan manfaat bagi orang-orang generasi Z sendiri beserta lingkungan, atau justru malah sebaliknya dipandang sebagai hal yang negatif dalam arti malah memberikan dampak merugikan bagi orang-orang generasi Z sendiri beserta lingkungannya. Bagi orang tua yang melahirkan anak generasi Alpha, penting untuk mengenalnya lebih jauh. Berikut beberapa karakteristik anak generasi Alpha yang perlu orang tua ketahui agar lebih mudah memahaminya. Pertama, paling terdidik.
Meski sebagian besar dari anak generasi alfa ini masih dalam masa pertumbuhan, namun kelak mereka akan menjadi generasi paling terdidik sepanjang sejarah berkat teknologi dan informasi instan yang tersedia. Kedua, paham teknologi. Faktanya, generasi alfa dan teknologi saling terkait, sehingga diperkirakan saat mereka berusia 8 tahun, keterampilannya terhadap teknologi akan melampaui orang tuanya. Ketiga, artificial intelligence adalah realitas mereka. Bagi generasi ini, artificial intelligence atau AI mendominasi realitas mereka dan merupakan bagian alami dari kehidupan mereka. Ini juga menjadi faktor bagaimana mereka akan melihat dunia dengan banyaknya informasi yang disajikan. Keempat, pembelajaran sangat personal. Generasi alfa terbiasa memiliki akses langsung ke informasi yang dibutuhkan, sehingga membuat metode pembelajaran lama menjadi hal yang kuno baginya. Anak-anak generasi ini pun akan belajar dengan kecepatan mereka sendiri, pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan ditargetkan untuk mengimbangi kemampuannya. Bersama dengan ruang kelas, modul, dan tutorial pembelajaran online akan memfasilitasi pendekatan mereka terhadap pendidikan. 5. Media sosial jadi mode interaksi sosial. Generasi alfa akan berinteraksi serta bersosialisasi secara dominan dengan teman dan rekannya melalui media sosial. Dengan media sosial, anak-anak ini akan selalu terhubung sepanjang hari. Yang keenam, tidak suka berbagi. Etnografi telah mengungkapkan bahwa generasi alfa tidak suka terlalu banyak berbagi. Ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih suka berbagi. Ketujuh, tidak suka mengikuti aturan. Generasi alfa tidak dapat dibatasi oleh aturan seperti generasi sebelumnya. Energi yang mereka miliki sulit ditahan karena dunia digital yang menghubungkannya mereka dengan perspektif tak terbatas untuk membendung kebutuhan diri sendiri. Kedelapan, tidak bisa diprediksi. Generasi ini cenderung lebih individualistis dan karenanya generasi alfa tidak termasuk dalam kategori orang yang dominan. Jadi, pada saat menemukan cara untuk memprediksinya, mereka bahkan dapat menunjukkan perilaku baru. 9. Masa kecil sangat berbeda. Tidak seperti orang tua generasi milenial yang menikmati waktu luang mereka dengan bermain di luar ruangan dan menghabiskan waktu tanpa melakukan apa-apa, anak generasi alfa berbeda. Mereka hidup di dunia dengan stimulasi kognitif yang konstan, sehingga anak generasi alfa membutuhkan lebih banyak struktur dalam hari-hari mereka agar tidak gelisah. Ke-10, pola makannya sangat berbeda. Karbohidrat, lemak, dan susu organik akan menjadi bagian besar dari apa yang mereka sukai untuk memenuhi kebutuhan energi. Kebanyakan dari generasi alfa kecanduan pasta, makaronik dan keju, dan banyak sereal lainnya yang mengandung lemak jenuh. Ke-11, mereka hidup saat ini. Kekhawatiran tentang kesulitan di masa depan hampir menghilang pada generasi ini. Jadi, tren hidup saat ini populer dengan para generasi alfa, yang mana anak-anak ini hanya mengkhawatirkan hidup yang dijalani hari ini. Ke-12, gayanya yang funky. Anak generasi alfa lebih fokus pada gaya dan kenyamanan individu daripada norma sosial, sehingga mereka diperkirakan menjadi generasi yang paling suka pamer. Nama-nama anak generasi ini juga semakin multikultural dan benar-benar original. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.